Neuroscience berasal dari kata neuro yang berarti sistem saraf dan science yang berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi, neuroscience diartikan sebagai bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dengan melalui sistem saraf. Neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari berkenaan neuron dengan melalui pendekatan multidisipliner. Sehingga dapat dikatakan bahwa neuroscience merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara kinerja otak, baik berkenaan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, biomolekuler, sains kognitif, dan ilmu psikologi. Tahukah kamu, akal telah muncul sejak abad ke-7? Maka, neuroscience baru muncul pada abad ke-19, tepatnya pada pertengahan tahun 1960. Neuroscience mempelajari otak sebagai permata dari tubuh manusia, berarti mempelajari bagian terakhir dari fungsi makhluk hidup yang sangat kompleks karena berimplikasi pada semua segi kehidupan manusia, mulai dari tingkat atom hingga komunitas global. Taufik Pasyak, seorang ilmuwan, menurutnya otak hanya bisa didefinisikan jika dikaitkan dengan pikiran atau mind. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kajian neuroscience adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Namun menariknya, neuroscience sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Artinya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Menariknya, dalam ayat ini terdapat kata nasiyah, penyebutan dalam bahasa Arab. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ialah sebagai ubun-ubun yang ditujukan untuk menyebut otak. Dalam sejarah kata, istilah otak belum muncul pada abad ke-7 Masehi ketika Al-Quran diturunkan, sehingga Al-Quran menggunakan istilah umum yang telah dipahami masyarakat, yaitu kata nasiyah atau ubun-ubun. Secara neurobiologi, bagian otak yang berada di balik ubun-ubun adalah korteks prefrontal. Bagian otak ini bertanggung jawab terhadap berpikir kritis, perencanaan, motivasi, dan inisiasi berbuat baik dan buruk, termasuk menyatakan kejujuran atau kebohongan. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan nasiyah dalam surah Al-Alaq adalah otak manusia, khususnya korteks prefrontal. Kecepatan saraf dalam mengirimkan dan menerima suatu informasi dari otak ke jaringan sel saraf lainnya hanya membutuhkan 0,01 detik atau sekitar 200 meter per detik. Satu sel saraf terdapat struktur bagian penyusun yang dibagi menjadi nukleus, dendrit, dan akson. Dapat dinyatakan bahwa tingkat kecerdasan dalam otak manusia disebabkan oleh banyaknya jaringan koneksi antar neuron, atau biasa disebut sebagai sinaps. Dengan banyaknya sinaps yang terhubung di dalam otak, maka tingkat kecerdasan seorang tersebut akan semakin tinggi. Sel saraf merupakan bagian terkecil dalam anatomi otak. Sel saraf ini disebut neuron dan mewakili sekitar 1/10 dari total jumlah keseluruhan sel saraf otak yang berkisar 100 miliar sel. Sebagian sel otak yang lain adalah sel glia yang menyatukan neuron dan bertindak sebagai filter untuk menjaga agar neuron terhindar dari substansi-substansi berbahaya. Agar terbentuk jaringan koneksi antar neuron, maka diperlukan stimulus yang mampu mengaktifkan kemampuan kinerja otak, baik bagian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semakin sering stimulus yang diberikan dengan proses pembelajaran yang menenangkan, maka akan memberikan dampak yang positif dan memperkuat jaringan neuron dalam otak, sehingga dapat tersimpan lama dalam ingatan memori. Subscribe to my channel.